Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Surya Putra SPD. Saya adalah guru geografi di SMA Negeri 1 Omben. Hari ini tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan kegiatan UKIN pengambilan video dengan nomor NIM dengan nomor peserta 201699703 Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah baik. Wasyukurillah. Kita patut bersyukur lah ya. Kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan. Jangan lupa juga sarapan. Ini sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Sarapannya sarapan apa tadi pagi? Nasi. Ya. Roti. Wah, sudah. Wih. Bagus itu ya. Susu. Alhamdulillah. Kita harus sarapan karena dengan sarapan itu membuat kalian nanti di sini lebih berkonsentrasi ya dalam menerima pelajaran. Karena otak kita itu membutuhkan yang namanya energi. Energi itu dari mana? Dari makan. Oke. Sebelum pelajaran ini dimulai, Pak Agung mau tanya, di sini masuk semua ya? Alhamdulillah, Pak Agung lihat di sini semuanya masuk, sepertinya sudah mempersiapkan ini dari rumah. Minggu kemarin Pak Agung sudah menyampaikan bahwa materi kita sudah masuk, yaitu sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam. Pak Agung juga menyuruh kalian untuk mempersiapkan buku paket. Nah, ini sudah mempersiapkan, berarti sudah siap. Kemudian Pak Agung juga menyuruh kalian tentang meresum nanti ya. Tentunya kalian sudah mempersiapkan juga bahan ajar yang sudah pernah Pak Agung kasih kepada kalian kan ya? Ya. Oke nak. Pak Agung ingin memotivasi kalian ya. Jadi pada pagi hari ini ada kata motivasi untuk kalian selalu menjadi anak yang semangat ya dimanapun kalian, karena dengan semangat kalian tentunya akan lebih giat lagi belajarnya ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Agung berikan materi pada hari ini bisa kalian terima dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Pada materi hari ini yaitu pemanfaatan sumber daya alam, tepatnya yaitu kalian nanti menganalisis klasifikasi sumber daya alam. Menganalisis klasifikasi sumber daya alam. Nanti Pak Agung akan menayangkan sebuah video. Ya, sebuah video pembelajaran tentang klasifikasi sumber daya alam. Silahkan dari video itu nanti kalian cari suatu informasi ya, atau kalian meresum dari video tersebut. Paham ya? Paham. Dan nanti akan ada games. Ini sudah semangat kayaknya, sudah ada sabar ya. Karena materi pada hari ini Pak Agung mempersiapkan kepada kalian biar kalian tambah semangat ya. Jadi apa nama gamesnya Pak Agung? Nama gamesnya ini berhubungan dengan materi ini ya. Jadi silakan nanti disimak. Kemudian kalian nanti buat pertanyaan ya. Dari video nanti kalian buat pertanyaan. Ya, paham ya? Pertanyaannya buat berapa Pak Agung? Terserah kalian ya. Lebih dari 1, 2, 3 ya, terserah kalian. Tapi buatlah yang bagus. Nantinya pertanyaan tersebut akan dilempar kepada kelompok yang lain. Ini Pak Agung sudah bentuk kelompok minggu kemarin ya. Tujuannya untuk ini. Jadi untuk pembelajaran nama gamenya Index Cards Match. Ya, jadi Index Cards Match ini nanti kalian mencocokkan kartu. Nanti Pak Agung berikan kartu kepada kalian.
Sudah dibagikan ya kartunya ya tadi ya? Sudah. Jadi kartu itu nanti ada kartu soal dan kartu jawaban, ya. Iya. Ya, kartu soal dan kartu Jawaban. Jadi kamu nanti menuliskan di situ kartu jawaban dan kartu soal. Kemudian nanti Pak Agung jelaskan lebih rincinya ya, seperti apa kegiatannya. Oke, biar tidak terlalu lama, apakah sudah siap ini? Ya. Ya, jadi pertama nanti Pak Agung akan menyetelkan video. Kemudian selanjutnya nanti Pak Agung ada penjelasan sedikit tentang materi. Silakan nanti yang mau bertanya. Kemudian yang terakhir nanti baru games. Dan yang terakhir nanti Pak Agung akan mengecek tugas kalian. Nanti di situ ada NKPD yang Pak Agung berikan kepada kalian kerjakan. Kemudian ditentukan hari ini. Ya? Ya. Oke, biar tidak terlalu lama, baik kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Silakan Pak Hika. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pembelajaran GeoGed kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam. Jadi materi ini adalah materi kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 12 juga tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan menambah pengetahuan. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Bahwa sumber daya alam itu merupakan sebuah potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi gampangnya sumber daya alam itu semuanya yang ada di alam, baik itu benda mati maupun benda hidup. Contohnya ya makhluk hidup, maksudnya benda hidup ya. Dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi seperti itu disebut dengan sumber daya alam. Contohnya kalau kalian makan pakai padi jadi beras, nah itu dari alam kan, itu masuk sumber daya alam. Kalian mengkonsumsi ikan dari alam, itu sumber daya alam. Jadi semuanya itu sangat butuh sumber daya alam. Kurang lebih seperti itu untuk pengertiannya ya. Kemudian yang kedua, klasifikasi sumber daya alam itu dibedakan menjadi 3, atau mungkin ada beberapa orang yang membedakan lebih dari ini. Jadi yang saya bahas ini ada 3. Yang pertama dibedakan berdasarkan sifatnya, sifat terbentuknya. Yang kedua materi yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga berdasarkan wilayah persebarannya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Seperti yang pernah kalian pelajari sebelumnya, mungkin di SMP atau MTS, kalian sudah pernah belajar tentang sumber daya alam, bahwa sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau yang dapat diperbarui dikenal dengan renewable sources, dan yang tidak dapat diperbarui dikenal dengan unrenewable sources. Lalu seperti apa sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam bernilai ekonomi yang jumlahnya dapat diisi ulang dalam waktu yang sama atau kurang dari yang diperlukan untuk menurunkan keseluruhan pasokannya. Dengan kata lain, sumber daya alam dapat digunakan berulang kali dan berganti melalui proses alami. Contoh gampangnya kayak gini, nah, misalkan kalian mengkonsumsi sumber daya alam itu, dan di waktu yang sama itu, sumber daya alam itu sudah diperbarui secara alami. Jadi tidak perlu menunggu waktu beberapa lama untuk bisa memperbarui lagi. Nah, sumber daya alam seperti itu disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya, ada sumber daya alam angin. Angin itu tidak habis-habis ya, kalau menurut saya, terus bisa diperbarui terus. Kemudian air itu terjadi sebuah siklus, jadi terus berganti dan tidak akan habis. Jadi kalau ditanya semakin lama air di muka bumi ini semakin berkurang, semakin bertambah atau tetap? Jawabannya adalah tetap, hanya saja wujudnya yang berubah. Ada yang berwujud cair, ada yang padat, dan juga ada yang berupa gas atau uap. Mungkin juga ada energi panas bumi atau geotermal. Jadi contoh ini yang bisa dikatakan energi yang tidak habis-habis, yaitu energi panas bumi. Kita tahu kan, di Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam Ring of Fire, negara cincin api, di mana banyak sekali gunung api dan banyak menghasilkan panas di situ. Yang kedua, pasang surut. Dan Indonesia juga memiliki garis pantai yang tidak kecil, jadi sangat berpotensi sekali ya. Selanjutnya, ada yang namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, unrenewable.
merupakan sumber daya alam bernilai ekonomi yang tidak dapat dengan mudah diganti melalui cara alami dengan kecepatan yang cukup cepat untuk mengimbangi laju konsumsi. Artinya, sumber daya alam tidak diperbarui ini bukan berarti tidak memperbarui. Nah, dia tetap memperbarui tapi sangat lambat, perlu waktu ratusan bahkan mungkin jutaan tahun, sehingga laju konsumsi dan laju memperbaruinya itu jauh lebih cepat laju konsumsinya, sehingga bisa dikatakan sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui karena saking lama waktunya itu. Contohnya seperti apa? Seperti batu bara, itu kan perlu waktu jutaan tahun ya untuk membentuk batu bara. Minyak bumi, kemudian ada juga pertambangan itu ya, emas, dan banyak mineral-mineral yang lain, dan juga gas alam. Masih banyak lagi sumber daya alam yang proses perbaruannya itu sangat lama, ratusan sampai juga jutaan tahun, sehingga dikatakan sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbarui. Jadi kurang lebih seperti itu untuk jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber daya alam berdasarkan materinya, materi yang membentuk itu ya. Apa saja? Yang pertama ada sumber daya alam biotik atau hayati. Yang kedua abiotik atau non hayati. Biotik artinya hidup, yaitu makhluk hidup ya. Dan abiotik itu tidak hidup, artinya yang benda mati. Contohnya seperti apa? Kalau yang biotik atau hidup merupakan pemanfaatan unsur-unsur makhluk hidup atau organisme dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya ya tumbuhan dan hewan. Jadi kalau kalian melihat hewan dan melihat tumbuhan, ya itu masuk dalam kategori sumber daya alam biotik atau hayati. Selanjutnya ada sumber daya alam abiotik atau non hayati, yaitu yang tidak hidup. Pemanfaatan unsur-unsur benda mati dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya seperti memanfaatkan sinar matahari, arus air sungai sebagai sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan generator mungkin agar menghasilkan listrik yang ramah lingkungan. Banyak sekali ya energi-energi yang berasal dari alam yang masuk dalam kategori benda mati ya, bukan tumbuhan dan hewan, dan bisa sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang seperti itu disebut dengan abiotik atau non hayati, sumber daya alam yang tidak hidup. Bisa dipahami nak ya? Selanjutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan wilayah persebarannya. Berdasarkan wilayah persebarannya, sumber daya alam juga terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber daya alam perairan atau akuatik. Yang kedua sumber daya alam daratan yaitu terestrial. Contoh yang masuk dalam kategori perairan seperti perikanan dan juga wilayah pesisir. Dan yang masuk dalam kategori daratan atau sumber daya alam terestrial seperti pertanian, peternakan, kehutanan, dan juga pertambangan. Kenapa? Karena memang semuanya berada di wilayah darat. Bagaimana dengan pesisir? Pesisir itu memang ada sebagian yang masuk darat sampai ke garis pantai. Jadi masih dalam kategori akuatik gitu ya. Contoh sumber daya alam akuatik. Jadi contoh yang pertama yaitu perikanan. Perikanan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama perikanan tangkap dan yang kedua perikanan budidaya. Dari dua kata ini saja saya yakin kalian sudah bisa membedakan ya. Kalau perikanan tangkap berarti perikanan yang didapatkan dari kegiatan mencari ikan di habitat aslinya seperti laut, sungai, atau danau. Jadi kalau kalian itu menangkap ikan dengan cara menjaring, memancing, atau yang sebagainya yang ramah lingkungan itu ya, itu masuk dalam kategori perikanan tangkap. Kalau yang kedua yaitu perikanan budidaya, di mana perikanan budidaya didapatkan dari kegiatan membudidayakan benih-benih ikan di dalam suatu tambak atau tempat tertentu yang nantinya akan dipanen. Jadi ada tempat pembesaran gitu. Kalau Pak Tani kan banyak yang melakukan budidaya ya, jadi beli bibit ikan, dibesarkan, kemudian ketika sudah masuk ke masa panen dijual. Nah yang seperti itu masuk dalam kategori perikanan budidaya. Selanjutnya ada namanya pesisir. Jadi yang masuk dalam sumber daya alam akuatik yaitu wilayah pesisir, di mana kawasan pesisir diolah menjadi alat-alat yang sangat manfaat untuk dunia pendidikan seperti kertas itu kan. Oke, selanjutnya yaitu pertambangan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh cincin api atau disebut sebagai Ring of Fire. Kenapa? Karena memang dikelilingi jalur pegunungan berapi. Dan karena hal itu, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertambangan. Hasil pertambangan yang dikelola antara lain berupa minyak bumi, ada gas alam, hingga batuan dan mineral, sangat banyak sekali ya.
yang namanya hasil pertambangan. Jadi kalau contoh pertambangan saya yakin kalian juga sudah bisa menemukan ya, mencari. Jadi kalian bisa cari-cari juga apa saja sih macam-macam pertambangan yang ada di Indonesia. Sangat banyak sekali. Dan itu masuk dalam kategori sumber daya alam terestrial. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifat, materi, dan juga wilayah persebarannya. Dan tidak lupa kita juga sudah memahami apa sih pengertian. Sudah ya? Oke. Tadi kalian sudah menyimak, mengamati, kemudian tadi Pak Agung juga menyuruh kalian untuk membuat pertanyaan dari video itu. Jadi tadi Pak Agung cek dari setiap kelompok ini sudah sudah lihat Pak Agung tadi beberapa pertanyaan, sudah luar biasa sekali. Coba Pak Agung cek sekali lagi dari kelompok 1, ini kelompok 1 ya di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, gitu ya. Oke. Sebelum Pak Agung pergi ke permainannya, dari pengamatan tadi video itu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan ya. Baca yang keras nak. Ya, yang lain kalau didengarkan ya. Ya, Yang keras ya. dari perbedaan memiliki bumi dan bumi yang memiliki nilai ekonomi Indonesia. Ya, jadi tadi ada jenis-jenis pertambangan Pak Agung. Di situ ada emas, ada minyak bumi, ya, ada gas alam dan lain-lain. Selain itu apa sih Pak Agung yang berharga, yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Oke, di sini Pak Agung mau menjawab. Bagus sekali pertanyaannya, tepuk tangan dulu. Jadi selain emas, selain gas alam, selain minyak bumi, apa Pak Agung yang nilai ekonomi yang berharga juga ya, memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Jadi selain itu ada yang namanya jenis batu permata. Ya. Pernah dengar nggak? Jadi jenis batu itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya apa? Seperti apa Pak Agung? Berlian. Ya. Berlian. Kemudian jenis-jenis permata yang lain seperti biok juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ketika batu itu dijual, mahal. Berlian itu sampai miliaran sebenarnya. Jadi kalian kalau menemukan batu itu langsung jadi orang kaya. Oke, gitu ya jawabannya Lia ya. Terima kasih. Oke nak, terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Ada ya? Oh, silakan. Bagus sekali. Silakan. Saya ini. Kalau kita memakai terus menerus bagaimana Bapak? Apakah sumber daya alam akan habis dan kalau habis akan ada pengganti dari sumber daya? Wah, pertanyaannya bagus. Tepuk tangan. Sumber daya alam itu kan kita kaya Pak Indonesia. Kalau misalnya kita gunakan terus menerus, apakah nantinya habis atau bagaimana Pak Agung? Jawabannya apa? Tadi kan ada dibagi menjadi dua kan, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat kita gunakan terus menerus, nah tidak akan habis, itu yang jenis dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui bisa kita gunakan terus menerus. Ya, tidak akan habis. Jadi kalau misalnya jenis pertambangan itu Pak Agung apakah akan habis? Ya, akan habis kalau kita mengambil terus menerus. Kita sebagai manusia memanfaatkan, mengeksplor sumber daya alam secara berlebihan akan habis juga. Begitu ya. Jadi kalian sebagai manusia, kita Pak Agung dan kalian ini harus menggunakan sesuatu yang ada di alam ini dengan sepenuhnya saja. Ya, kalau bisa kita gunakan, kita tanam lagi. Maksudnya apa? Contohnya misalnya pohon. Pohon ini kan yang diambil kayunya. Ya. Kalau kita ambil, kita tanam lagi. Jadi jangan kita seenaknya. Ya, ya. Oke, bisa dipahami, bisa dimengerti. Zaini? Paham. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Zaini. Nah, cukup ya mungkin ya, biar tidak terlalu berlama-lama. Jadi Pak Agung akan bagikan sebelum kita ke permainan. Di sini Pak Agung ada tugas, silakan kerjakan ya, nanti dikumpulkan. Ya, oke. Kemudian Pak Agung langsung berikan juga untuk kartu soalnya ya. Satu kelompok ada kelompok itu ya. Oke. Silakan nanti
LKPD ini kalian kerjakan ya berdasarkan kelompok masing-masing, nanti dikumpulkan. Paham ya? Ya. Oke, terima kasih. Kartunya juga sudah Pak Agung bagikan ya. Silakan kalian amati dulu itu, melihat. Jadi Pak Agung jelaskan di sini untuk aturan permainannya kita sudah masuk dalam games ya, namanya Index Cards Match. Jadi Index Cards Match. Jadi game ini tetap bernuansa pembelajaran, jadi bukan hanya sekedar game. Jadi tolong dipahami ya. Ini hanya seru-seruan saja biar kalian tidak bosan. Paham ya? Di situ sudah Pak Agung kasih ada 2 kartu kan? Ya. Jadi 1 kartu nanti ditulis jawaban, 1 kartu pertanyaan. Nanti dikumpulkan ke Pak Agung semuanya. Kemudian nanti saya acak kartu pertanyaan itu, saya acak. Ya. Kemudian nanti saya berikan kepada kalian. Silakan nanti kalian tulis dulu di situ pertanyaannya dan jawabannya berdasarkan kartu yang Pak Agung kasih. Kemudian setelah itu nanti kalian akan Pak Agung setelah aja nanti kalian akan tempel di sini. Nah, di sini Pak Agung siapkan papan. Ya. Ada papan hitam di sini. Nanti diurutkan ya sesuai dengan kelompok kalian. Paham ya? Harus urut sesuai berdasarkan kelompok kalian. Harus cepet-cepetan. Nanti di situ Pak Agung akan nilai siapa yang paling cepat di situ ya. Pak, kalau misalnya saya kalah Pak, tetap nanti dapat nilai. Ya. Di sini Pak Agung hanya melihat sejauh mana kalian menangkap pertanyaan itu dan bisa untuk menjawab. Gitu ya. Oke, sudah siap ya? Sudah siap. Silakan kalian kerjakan. Kalian tulis pertanyaannya di situ dan jawabannya. Mana? Mana? Ya jangan lupa namanya ya. Bagus. Juga kalian mengerjakan LKPD kalian nanti dikumpulkan ya. Silakan di situ ada pertanyaan, kalian jawab. Ya nanti. Ya nanti. Ya nanti. Ya. Ada yang tak ngerti di sini?
Sudah siap ya? Kalau Pak Agung lihat tadi sudah selesai semuanya ya. Nah, baik nak, saya mengingatkan kembali. Jadi nanti tugas kalian setelah mengerjakan LKPD kalian, nanti kalian di rumah meresum ya, meresum materi untuk hari ini, yaitu tentang klasifikasi sumber daya alam ya. Jadi bahan ajar yang sudah Pak Agung kasih sebelumnya, silahkan kalian baca ya, kemudian diresum nanti di rumah ya. Oke, biar tidak terlalu berlama-lama, kita mulai gamenya ya. Silakan untuk setiap kelompok kumpulkan ke depan. Ya, perwakilan ya. Oke, ada 6 ya. Ada 6 kelompok. Oke. Untuk pertanyaannya tadi sudah kalian ambil ya juga ya. Jadi perwakilan tadi sudah mengambil pertanyaan. Jadi ini tentunya pertanyaan itu sudah Pak Agung acak. Yang kalian ambil itu sudah Pak Agung acak. Ya, jadi nanti tinggal jawabannya ini Pak Agung dibalik. Kalian tidak akan tahu mana ini jawaban saya. Ya, saya acak dulu ya. Saya acak dulu. Oke. Ini kan tidak tahu kalian gimana. Oke. Dengarkan sekali lagi peraturannya. Jadi nanti kalian mencari jawaban yang sudah kalian tulis tapi Pak Agung acak. Nah, di situ nanti kalian mencarinya. Jadi mana ini jawaban saya ya dari pertanyaan itu? Ya, paham ya maksudnya Pak Agung ya? Ya. Yang paling cepat nanti Pak Agung kasih reward. Rewardnya apa Pak Agung? Saya sampaikan nanti siapa kelompok terbaik, cuma nanti hadiahnya minggu depan. Ya Pak Agung. Sudah siap ya? Sudah siap ya? Karena semangatnya ini. Oke. Silakan perwakilan maju ke depan satu orang. Ya, perwakilan maju ke depan. Silakan berjajar di sini. Terus satu lagi. Ya. Ini harus agak maju. Ini agak bergeser dulu ya. Harus lurus ya. Lurus. Sini. Ini yang paling jauh ya. Apa? Oke. Kalian sudah tahu pertanyaannya ya? Berarti kalian tinggal mencari jawabannya, kemudian kalian tempel sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tempel aja nanti. Kalau misalnya nggak bisa nempel, bisa. Oke, siap ya? Kita hitung bareng-bareng ya. Siap ya? Siap. Kalau Pak Agung belum bilang mulai, jangan mulai. Kita hitung bareng-bareng ya. Siap? 5,
dicabut ya berarti ya. Kelompok tengah bisa. Jangan waktu bener. Ini sudah ya. Coba kita cek. Sudah silakan dulu Bapak. Mungkin sudah ya. Oke, kita cek. Ini kelompok 1 ya? Ya. Kelompok 1 silakan baca pertanyaannya. Oh, kelompok 1 maaf. Ya, yang keras. Suaranya keras nah ya. Yang keras suaranya. Ayo, silakan baca. Oke, kelompok 1. Pertanyaannya apa tadi? Sumber daya alam yang memiliki benar ya, yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ya, apakah sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Jawabannya adalah batu bara, minyak bumi, emas dan gas bumi. Betul, tangan dulu. Ya. Jadi benar ya, tadi sudah sesuai dengan penjelasan yang ada di video tadi ya. Ya. Lanjut nomor 2. Di sini berarti nomor 2 ya. Ya. Balik ya. Oke. Pertanyaannya kelompok 2, sumber daya alam yang termasuk dalam kekayaan pesisir. Jawabannya adalah terumbu karang dan hutan bakau. Betul. Nah, kita tidak melihat yang kesempatan dia. Kemudian ini yang ketiga. Pertanyaannya, pemanfaatan sumber daya alam dengan memanfaatkan lahan atau sebidang tanah. Jawabannya perairan, perkebunan, perikanan. Betul. Wah, kalian semua kalian berarti benar-benar paham terhadap materi pada hari ini. Oke, next selanjutnya kelompok 4 di sini ya. Kelompok 4 pertanyaannya apakah benar cocok ini? Kelompok 4 pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya sumber daya alam. Oh ya, yang mudah terganti ya. Apa jawabannya? Angin, air, dan panas bumi ya, betul. Ya, luar biasa. Pak kelompok sudah betul. Apakah 2 kelompok lagi ini akan betul juga? Jawabannya kita lihat. Ya, insyaallah. Kelompok ini ya. Sebutan Indonesia yang memiliki potensi besar dalam bidang pertambangan di dunia. Apa namanya? Ring of Fire. Jawabannya adalah betul. Kelompok 5. Yang terakhir ini betul semua ya, berarti kalian hebat-hebat ternyata ya. Ya. Yang terakhir. Di sini ya. Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam? Gimana tadi? Pertanyaannya tadi? Contoh nyata ya. Contoh nyata kecil yang memanfaatkan sumber daya alam tapi menguntungkan bagi bumi. Jawabannya adalah membuat ekoenzim. Jawabannya adalah benar. Ya benar. Juga untuk kalian semua ya. Kalian semua sudah menjawab pertanyaan dengan tepat dan benar. Ya, artinya kalian Pak Agung menilai kalian itu paham terhadap materi pada hari ini. Ya. Dengan membuktikan tadi kalian mencocokkan, padahal tadi sudah diacak ya. Pertanyaannya sudah diacak, jawaban pun diacak, kemudian kalian cari sendiri dan kalian dengan cepat dan sigap mencari jawaban itu dengan tepat dan benar. Tepuk tangan untuk sekali lagi. Siapakah yang tercepat tadi dalam permainan ini? Yang Pak Agung lihat tadi yang paling cepat itu adalah kelompok 2. Kelompok 2 berdiri silakan. Nah, ini kelompok 2
Coba tepuk tangan. Ya, wah luar biasa Pak ya. Kalau Pak Agung lihat dari wajah kalian ini adalah wajah-wajah yang semangat dan luar biasa. Itu artinya pembelajaran yang Pak Agung berikan pada hari ini ya sedikit berhasil lah ya untuk kalian. Semangat Nak ya untuk pembelajaran ini ya. Ya. Jadi inti dari materi hari ini yaitu tentang klasifikasi sumber daya alam. Pesan Pak Agung tentang materi ini. Jadi sesuatu yang ada di alam ini sangat banyak. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, ya kaya. Jadi kalian nanti sebagai penerus bangsa harus bisa menggunakan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh berlebih. Apa yang kita ambil harus kita kembalikan lagi ke alam. Maksudnya apa Pak Agung? Tanpa merusak, tanpa mengurangi, kita bisa memelihara alam dengan baik dan benar ya. Oke. Untuk selanjutnya nanti jangan lupa LKPD yang sudah kalian kerjakan dibukukan hari ini ya. Oke. Untuk akhir Pak Agung ingin satu orang untuk membacakan hasil kesimpulan pada kegiatan hari ini. Ada yang bersedia? Oh, oke silakan. Berdiri yang bicara itu saya. Baik, materi pada hari ini yaitu klasifikasi sumber daya alam dibagi menjadi 3 berdasarkan sifat, materi, wilayah persebaran. Yang pertama berdasarkan sifat dibagi menjadi 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang kedua yaitu berdasarkan materi, ada 2 juga, biotik dan abiotik. Dan yang ketiga yaitu wilayah persebaran dibagi menjadi 2 juga, perairan dan daratan. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Artinya Pak Agung sangat bangga kepada kalian semua nak. Kalian sudah paham sampai detik ini. Pak Agung lihat kalian paham ya. Teruslah dengan cara seperti ini ya. Jadi kalau misalnya guru menerangkan, menjelaskan, kalian harus mengamati, mendengarkan. Ya, begitu ya. Selalu menjadi siswa yang baik dan selalu menjadi siswa yang memiliki sopan santun yang baik. Oke. Untuk terakhir, Pak Agung mengingatkan kembali. Mungkin sebelum Pak Agung ada yang mau ditambahkan di sini? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Oh, oke. Opa, silakan Mendra Sofa. Gimana? Resu dan LKPD-nya. LKPD ya. Oke, terima kasih Opa sudah diingatkan Pak Agung. Ya benar kata Opa. Ini saking semangatnya karena sudah mengerjakan Opa ya tadi ya. Pak Agung untuk resu sama LKPD-nya jangan lupa nanti dikumpulkan LKPD-nya, resunya jangan lupa dikumpulkan ya. Oke, ya. Terima kasih Opa. Akhir kata nak. Ini sudah di video pembelajaran ya. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita lalui tadi ya di awal sampai terakhir itu sudah berkesan bagi Pak Agung. Mudah-mudahan berkesan bagi kalian ya. Jangan lupa minggu depan persiapkan untuk tugas resunya. Kita lanjutkan materi untuk berikutnya tetap dengan materi yang sama tentang pengembangan sumber daya alam. Nanti kita lebih lanjut untuk mempelajari materi itu ya. Kemudian ada yang perlu Pak Agung sampaikan juga. Pak Agung sebagai manusia biasa tentunya dalam pembelajaran ada banyak salah ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, biasa ya karena Pak Agung adalah manusia biasa, bukan salah. Karena seperti itu hanya milik Allah. Mungkin sekian dari Pak Agung. Sebelum kita akhiri kita baca doa dulu ya. Nanti Pak Agung yang pimpin. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.